Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, acara pertama yakni sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasdin atau Sarjana Hukum. Kepada Bapak, waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walijami awliya sholihin wa al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil qawiyyul mannan alladzi an'ama 'alaina faidur rahman. Salatan wa tasliman 'ala nabiyil hannan Sayyidina Muhammad al-Habibur Rahman wa 'ala alihi wa ashabihi safinatul aman. Yang saya hormati Kepala Lapas, jajaran Alhamdulillah, Ketua Takmir, jamaah sekalian yang dimuliakan. Kali maaf Jabir, wahai Jabir, tahukah engkau apa yang pertama kali Allah mengatakan yang mengetahui? Kemudian Rasulullah jawab pertanyaan. Yang pertama Allah ciptakan di muka bumi ini adalah nur, cahaya. Dari nurku, dari cahayaku, Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan arsy, langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh alam. Datangnya dari Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Nur Muhammad ini adalah sesuatu. Nur Muhammad Allah menciptakan ruh para nabi. Dari Nur Muhammad, ruh. Maka asal atau hakikat ruh kita itu datangnya dari hakikat ruh. Dalilnya apa? Laqad ja'akum rasulun wa kitabun mubin. Yang disyarahkan oleh Syekh Abu Bakar. Laqad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Sungguh Allah telah mendatangkan kepada kalian cahaya dan kitab yang nyata. Ulama menjelaskan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan, yang dimaksud nur yang datang itu adalah Nur Muhammad yang ada. Adalah Nur Muhammad. Kita ini pada asalnya sebelum hidup di dunia, sebelum menjadi manusia yang punya tubuh, kita pada asalnya adalah makhluk ruh, makhluk rohani. Yang sebelum ruh itu diciptakan, ruh itu berasal dari Nur.
Kemudian dari Nur Muhammad itu Allah menciptakan ruh nabi-nabi. Allah menciptakan ruh insan dengan nur. Saat kita masih menjadi ruh, itu adalah kondisi yang sangat nikmat, di mana di saat itu kita sangat dekat dengan. Hanya di dalam Al-Quran kita berikrar, kita berjanji pada Allah. Ketika Allah tanya, siapakah Tuhan? Dia ruh menjawab. Dan ketika Allah bertanya, bukankah aku adalah Tuhan? Kemudian ruh kita menjawab, bala syahid. Benar kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itu adalah kondisi yang sangat nikmat, kondisi yang sangat indah, di mana ruh kita sangat dekat dengan Allah, di mana ruh kita sangat dekat dengan Nur Muhammad. Jadi kalau kita bikin tingkatan, Allah menciptakan Nur Muhammad, kemudian ruh insan. Maka posisi yang sangat dekat dengan Allah adalah Nur Muhammad. Kita dekat dengan Nur Muhammad dan juga dekat dengan Allah. Tapi yang paling dekat adalah Nur Muhammad. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melanjutkan, kemudian ketika ruh ini Allah turunkan di muka bumi, Allah pasangkan dia dengan unsur bumi, unsur. Yang kita sebut orang-orang tua Gorontalo dulu, air, api, angin dan tanah. Itu unsur alam. Kalau kita yang asli itu ruhani, ruh. Kan disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Apa yang dimaksud dengan sebaik-baik bentuk? Yang dimaksud dengan sebaik bentuk itu adalah ruh. Adalah bentuk terbaik. Karena dia masih datang langsung dari Nur Muhammad. Sangat indah itu ruh. Baik, sangat mulia. Dia masih, istilahnya masih orisinal, masih asli. Kalaupun KW masih KW 1. Di fotokopi yang pertama, ya dari unsur yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan manusia itu ke alam yang paling rendah. Jadi saat kita dalam keadaan mulia, kita itu di alam yang tinggi, yaitu alam yang dekat dengan Nabi Muhammad, alam yang dekat dengan sangat dekat. Kemudian kita diturunkan di alam yang rendah. Alam yang rendah itu bumi, foto, lalu alam yang rendah. Dipakaikan tubuh ini yang terbentuk dari 4 anasir ini, dimasukkan ruh, maka ruh masuk dia ke alam rendah. Kenapa dia disebut dengan alam rendah? Karena dia semakin jauh dari Allah. Yang tadinya dia dekat dengan Allah, kemudian ketika dipasangkan tubuh, dia dalam kondisi yang rendah. Ketika ruh ini sudah dipasangkan oleh tubuh, yang dulu ruh ini dia punya tugas cuma berzikir, cuma ingat Allah, cuma memandang Allah, kemudian urusannya sudah tambah banyak. Dia harus mengurus tubuh. Tubuh kadang butuh makan, tubuh ini sering lapar. Maka ruh ini harus mengurus tubuh untuk cari makan. Tubuh ingin berhubungan biologis, berhubungan badan. Maka ruh ini yang sedangnya berzikir, dia harus berpikir untuk mencari pasangan lagi. Ruh ini sedang sekali memandang Allah, tapi karena dia dipasangkan dengan tubuh, dan tubuh ini suka yang rupa-rupa, suka pangkat, suka pujian, suka pengakuan, suka kemewahan, maka ruh lagi harus mengurusnya. Sehingga
Sehingga ruh ini yang awalnya dia sangat dekat dengan Allah, selalu memandang Allah, selalu berzikir pada Allah, lupa dia. Karena dia setiap hari harus mengurus tubuhnya. Harus mengurus tubuh. Kalau tidak ada tubuh, kita ini semua sama di hadapan Allah. Kalau tidak ada tubuh, kita ini dekat dengan Allah. Hanya karena ada tubuh, perubahan terjadi di dunia. Dan dikatakan hukum dunia, Rasulullah Fatihah, cinta dunia pangkal dari segala. Dunia itu kan kebutuhan tubuh. Karena tubuh berebut-rebut di dunia, maka dosa terjadi. Perkelahian terjadi, konflik terjadi, maka terjadi sekarang. Ini karena kebutuhan. Yang kata Syekh Abdul Qadir ini, karena insan ini sudah lupa negeri asalnya, dia sudah lupa kampung asalnya, bahwa dia datang dari Allah, maka oleh karena itu Allah mengutus Nabi dan Rasul dan wali-wali Allah untuk mengingatkan manusia, untuk mengingatkan insan. Wahai manusia, wahai insan, sesungguhnya engkau itu dulu adalah ruh yang suci. Engkau itu berasal dari Nur Muhammad. Engkau berasal dari zat yang sangat mulia. Engkau dulu sangat dekat dengan Allah. Engkau dulu senantiasa mengingat Allah. Engkau dulu senantiasa memandang Allah. Kemudian karena saat engkau diturunkan di dunia, engkau jadi lupa. Dan aku diturunkan oleh Allah untuk memperingati kalian agar kembali kalian mengingat. Agar ruh kalian harus kalian balikan. Yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi. Dan ini tidak ada, dan kepadanya lah kita dari Allah dan kepadanya kita dikembalikan. Maka kenapa kita jamaah sekalian kalau berzikir hati itu tenang? Karena itu adalah makanan ruh. Itu adalah kebutuhan ruh. Kalau fitrah air adalah dingin, fitrah api adalah panas, fitrah itu artinya sifat asli. Maka fitrahnya hati adalah Allah. Karena kita datang dari. Maka kenapa kita senang berzikir? Mengapa berzikir bisa buat kita menangis? Mengapa mengaji buat kita menangis? Karena seperti orang yang merantau, dia rindu kampung halaman. Jadi hati itu dia sendiri sudah lama dia meninggalkan negeri asalnya. Itu kampung Allah Subhanahu atau alam azali, alam di mana waktu dulu dia dekat dengan Nur Muhammad dan dekat dengan. Makanya ruh itu sedih ketika berzikir, dia rindu pulang, dia rindu kembali. Itu adalah fitrah kita. Kalau hati diisi dunia, maka jauh dia dari Allah. Kalau hati diisi Allah, diisi la ilaha illallah, di situ dia alam arah, alam malakut. Maka itu kita butuh guru dalam kita menjalani. Guru yang mengingatkan rohani kita agar bisa kembali kepada. Guru itu ada tiga. Yang pertama adalah guru taklim. Guru taklim itu mereka yang mengajar dengan kitab, mengajar dengan buku. Seperti guru di sekolah. Mereka mengajar dengan buku atau dengan ilmu. Ada yang kedua disebut guru ahwal atau guru hal. Hal itu. Mereka ini mengajar dengan kebersihan hati mereka. Hanya orang-orang tua kita dulu, kalau kita ada masalah karena kita suka datang ke tempat. Padahal beliau ini tidak ada sekolah, pendidikannya tidak tinggi. Tapi kita baru datang, belum kita
kita bicara, masalah kita sudah disampaikan. Karena hati mereka bersih. Mereka mendapatkan ilmu dari kebersihan hati mereka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tambahkan ilmunya. Mereka takwanya tinggi, maka ilmu Allah itu datang. Dia ada guru syuhud atau guru ma'rifat. Ini guru yang kamil. Ini guru yang bisa meletakkan cahaya di dalam murid-murid. Bisa memberikan cahaya. Ini adalah mursyid yang kamil, mukamil. Mereka ini adalah pewaris Nabi. Mereka ini adalah orang-orang yang mewarisi Nur Muhammad. Nabi Muhammad secara fisik, secara tubuh sudah wafat 14 abad lalu. Tapi Nur Muhammad tidak pernah mati. Kalau saja tidak ada Nur Muhammad, bumi ini kiamat, bumi ini hancur. Alam ini masih ada karena Nur Muhammad masih ada. Rasul secara tubuh sudah kembali kepada Allah, tapi nurnya masih diwariskan kepada mursyid yang kamil, masih diwariskan kepada guru ulama pewarisnya. Mereka inilah para mursyid, membimbing dan mentalkin kita untuk memasukkan cahaya Allah di hati kita, agar hati kita itu bisa pulang. Bisa innalillahi wa inna ilaihi. Bisa pulang ke kampung halaman. Kalau kita mutu goblaan kamu, matilah sebelum kamu mati. Rasa kita itu sudah dikembalikan. Ini pewaris Nabi. Ya kalau kita mau pulang, kita harus cari Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat. Pewarisnya yang kami. Dan cari guru-guru yang seperti Allah bawa pulang ruh kita. Ini sebagai awalan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan. Berlatih. Terima kasih saudara. Dengan apa yang kau sudah katakan hari masalah guru dalam Al-Quran di dalam surat As-Saff juz 28 yang artinya kalau tidak salah, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan, sesungguhnya itu sangat dibenci oleh Allah bila kamu mengetahui. Lalu bagaimana seumpamanya ada guru yang kemudian yang dia katakan tapi dia tidak kerjakan, apa kita harus mengikuti atau kita meninggalkannya? Sedangkan dalam Al-Quran itu kan ada pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dipersilakan. Pertama tentang ayat sangat besar murka Allah kepada orang-orang yang melakukan apa yang dia diajarkan. Kata ulama, ayat ini jangan kita mudah pakai kepada orang Islam, karena awal ayat ini adalah untuk orang kafir. Orang-orang ahlul kitab, orang-orang Bani Israel itu, mereka itu munafik di hadapan Nabi Musa. Mereka selalu memuji-muji Nabi Musa, bilang beriman pada Allah, bilang beriman pada Nabi Musa, tapi di belakang Nabi Musa mereka meninggalkan. Mereka berdusta. Maka dikabarkan pada Nabi Muhammad ayat itu tentang perilaku orang-orang Bani Israil.
orang-orang kafir. Itu mereka selalu mengatakan taat pada Allah tapi tidak mengamalkan perintah. Jadi ayat itu kita letakkan pada tempat pada orang kafir. Kalau kepada manusia, semua manusia ini ada dosa, semua manusia ini ada salah. Kita akan mudah menyalah-nyalah, kita akan mudah menghakimi orang. Maka meletakkan ayat ini baiknya tidak utuh. Berikan kepada makna asli. Yang tentang guru yang tidak terlihat istiqomah di dalam pengamalan. Untuk seperti ini maka kita penting untuk memilih guru. Memilih guru itu jangan melihat karena kesaktian. Kalau cuma berjalan di atas air, ikan itu hidup di dalam air. Lebih sakti daripada orang-orang yang dianggap keras. Kalau hanya bisa terbang, burung juga tiap hari di atas. Maka melihat guru itu, lihatlah mereka yang istiqomah dalam syariat dan akhlak. Mereka yang istiqomah di dalam syariat, karena tidak mudah istiqomah pada syariat. Tidak mudah. Al-istiqomah khairu min alfi karamah. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Kami kita cari yang benar-benar mencerminkan Nur Muhammad. Orang yang kita lihat dia, kita teringat Allah. Itu wali. Dan Nabi, siapa yang engkau lihat wajahnya, engkau terlihat teringat Allah, itulah wali. Jadi bukan yang kita lihat ke bawah, bukan yang kita lihat sakit, tapi yang kita melihat padanya, mereka istiqomah. Kita lihat padanya, ikhlas. Kita melihat wajahnya, jadi baik pula. Guru yang kita pilih, jadi tidak semua guru harus ambil. Kita pilih yang istiqomah, yang melihatnya saja membuat kita berjalan. Guru-guru yang cahaya Muhammad adalah pewaris daripada Nur Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian Rasul Allah dari diri kalian. Allah itu mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah itu sangat mulia zatnya, sedangkan zat kita sangat terbatas, yang mampu menangkap Allah secara tubuh dan panca inderanya. Maka cara Allah memberi utusan kepada kita diberikan dari diri kita, Nabi Muhammad, dari jenis manusia. Jadi mau melihat Allah, lihat Nabi Muhammad. Mau melihat Allah langsung tidak bisa, karena tubuh kita terbatas menangkap siapa itu. Tidak akan sanggup. Lihat matahari saja kita tidak sanggup. Melihat setrum saja, listrik saja kita tidak sanggup. Kita tahu listrik itu yang bagaimana. Ini baru ciptaan Allah. Jadi tentu kita tidak akan sanggup mata kita untuk menyaksikan, terbatas dimensinya. Maka Allah kirim utusan yang menggambarkan akhlak Allah, itu Nabi Muhammad. Jadi mau cari Allah, lihat Nabi Muhammad. Seperti kita setiap hari maksiat, tapi Allah kasih makan, Allah kasih nafas, Allah kasih rezeki. Nah begitu
akhlaknya Allah yang ditanamkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disakiti, beliau sabar, beliau tabah, beliau mendoakan orang yang sejahat-jahatnya orang kalau dimaafkan. Seperti Allah, kita maksiat setiap hari pada Allah, Allah terima. Jadi pewaris Nur Muhammad inilah yang mewarisinya. Bagaimana melihat Allah, lihatlah Rasul. Saat Rasul sudah dipanggil Allah, lihatlah pewaris Rasul. Dia tidak sama dengan Nabi Muhammad, pasti lebih sempurna. Tapi ciri-cirinya sangat mendekati dengan Nabi. Terlihat dia punya istiqomah. Saya itu misalkan habis taklim, pulang masih dari 5 tahun jam, masuk kamar setengah 2. Hanya 1 jam kita duduk di muka kamarnya. Jam setengah 3 beliau sudah keluar, sudah mandi, sudah wangi, sudah wajah yang habis. Di kamar beliau istirahat 1 jam sebagai manusia normal. Pagi mengisi pengajian, siang sampai malam masih menerima tamu, masuk kamar cuma 1 jam, keluar sudah bersih, sudah habis mandi. Kami tanya pada adamnya, orang yang sering mendampingi beliau sampai di kamar, beliau saya itu kalau bangun setengah 4, bangun jam 4 sebelum waktu subuh, saya masih ngantuk. Saya lihat Abu Hurairah lagi. Padahal 1 jam lalu beliau baru masuk, baru saja berbaring. Tiba-tiba saya bangun, beliau sudah terharu di atas, menangis pada Allah. Jadi kalau kita pakai ilmu manusia, ini kekuatan. Ini melebihi dari keramat. Orang ada kebal, itu cuma 1 jam saja, saya sanggup. Tapi ini sudah Nur Muhammad yang mewarisi. Siapa saja yang datang, minum, mau orang habis, mau orang habis berkelahi, mau orang habis menghina dia, melempar dia, orang yang menyakiti dia datangi dulu, dia kasih uang. Allah yang sehebat-hebatnya kita bisa terbang, belum tentu kita bisa istighfar, belum tentu kita bisa maafkan orang menyakiti. Hanya orang-orang yang diwarisi akhlak Allah, diwarisi Nur Muhammad ini bisa kita ambil sebab. Baik, pertanyaan yang kedua, wajah minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak Ustaz. Yang pertama adalah tadi Pak Ustaz bercerita tentang ruh dan jasad. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, ruh dan jasad ini datangnya bersama-sama ke dalam alam dunia ini Pak Ustaz. Nah, menjadi pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk kembali bersama-sama antara jasad dan ruh ini akhirat Pak Ustaz. Dan yang kedua pertanyaan saya Pak Ustaz, ketika kita kepingin bertorik, maka yang pertama apa yang kita laksanakan itu adalah ditalkin Pak Ustaz ataupun di PA.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang ditalkin di dalam tubuh kita ini Pak Ustaz? Apakah ruh kita atau jasad kita yang ditalkin Pak Ustaz? Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik, pada Pak Ustaz silakan. Itu dia lebih tua dari jasad. Dia lebih tua. Ruh yang pertama. Karena jasad itu datang dari alam. Jadi ketika dia dipasangkan, lalu segumpal darah, begitu ditiupkan, dimasukkan. Bagaimana kembalinya? Dan akan kembali kepada ini ketika kita wafat. Hari kiamat, tubuh ini dipasangkan kembali. Ketika kita masuk di pengadilan dalam bentuk jasad yang dibentuk lagi. Di saat kita masuk dalam kubur, jasad kita habis oleh tanah. Saat hari kiamat, jasad itu diciptakan lagi oleh Allah. Apakah engkau akan kufur pada zat yang telah menciptakan kamu? Dia mematikan, dia menciptakan kamu. Yumitukum tsumma yuhyikum ilaihi turja'un. Zat yang menghidupkan kamu dari cuma segumpal darah, dihidupkan itu segumpal darah dengan ruh, maka hidup jadi anak manusia. Tsumma yuhyikum, kemudian dimatikan lagi, dimasukkan ke dalam tanah sampai habis. Tsumma yuhyikum, kemudian saat hari kiamat dihidupkan lagi, tubuh itu jadi lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kembali. Yang tugas kita adalah mengembalikan ruh, karena jasad itu dalam kekuasaan. Jika Allah bilang hancur dia saat di tanah, maka dia hancur. Ketika Allah bilang pasangkan lagi dia saat hari kiamat, maka dia terpasang. Menjawab kita ini adalah diri ruh kita. Ruh kita untuk bagaimana kembali kepada, karena tubuh ini hanyalah badan yang kasar, alam yang rendah tadi, sedang ruh adalah alam yang tinggi. Maka yang akan diterima itu datang dari yang tinggi, datang dari yang tinggi, Tuhan. Jika kita di surga dengan kuasa Allah, ruh dan jasad. Jika kita di neraka, ruh dan jasad dipasangkan. Bagaimana talqin? Yang dimasukin itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang dimasukkan oleh mursyid itu adalah kalimat la ilaha illallah. Oh iya, tubuh itu dia hanya mengikuti ruh. Tubuh itu dia hanya mengikuti ruh. Apa perintah ruh, apa perintah nyawa, itu yang dilaksanakan tubuh. Maka yang ditalqin adalah qalbu, yang ditalqin adalah batin, yang ditalqin adalah ruh kita. Agar tubuh kita patuh kepada Allah.
Hanya disebut inna fil jasadi mudghah. Idza sholahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Pada tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia baik seluruh tubuh. Apabila dia buruk dia seluruh tubuh. Ala wahya qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb, adalah hati. Artinya hati itu yang ditanamkan la ilaha illallah. Kalau hati ditanamkan la ilaha illallah, hati yang akan memerintah tubuh melaksanakan taat pada. Kalau hati baik seluruh tubuh. Hati buruk seluruh tubuh. Maka sebenarnya tugas kita di muka bumi ini, tugas kita setiap hari ini bagaimana kasih baik hati. Itu sebenarnya tugas. Makanya dalam tarekat berzikir supaya hati itu masuk Allah terus, masuk cahaya Allah, agar hati jadi baik, tubuh jadi baik. Hati saya ingin ke masjid, maka hati perintah kepada tubuh, maka tubuh mengikuti, patuh. Kaki langsung berdiri, ambil sujadah, ambil air wudhu, dan hati saya ingin ke kafe misalnya, maka tubuh langsung berdiri, ambil kunci motor, berangkat kafe. Maka kuncinya adalah hati. Modal kita itu adalah ruh, agar tubuh menjadi baik, agar syariat menjadi baik. Baik, pertanyaan ketiga Pak Ian. Jika Ustaz mewakili teman-teman yang bertanya tadi, yang pertama terkait dengan hidayah Ustaz. Hidayah ini apakah dari Nur Muhammad berdasarkan ketetapan Allah diberikan kepada orang-orang pilihannya? Yang pertama Ustaz, bagaimana untuk bisa mendapatkan hidayah itu, amalan-amalannya? Yang kedua Pak Ustaz, tadi benar ruh yang menggerakkan tubuh kita. Tapi Pak Ustaz, lebih dominan persoalan dunia ini yang bisa mempengaruhi persoalan ruh. Contoh ketika kita sholat masih terpikir bahwa anak-anak kita butuh uang jajan, kita harus ikhtiar dan segala macam, sehingga istiqomahnya itu belum mantap Pak Ustaz. Kira-kira bagaimana Pak Ustaz solusinya? Iya, persilakan Pak. Hidayah, maka hidayah itu Nur Muhammad. Semua yang baik-baik itu kalau kita belum sholat, kalau kita dulu masih pemabuk misalnya, kalau kita dulu masih di dunia hitam, tapi ada sedikit kebaikan di hati kita, itu yang masih tersisa, yang tertutupi tapi masih ada sedikit cahaya. Itu Nur Muhammad. Atau dia orang kafir, kita di Manado misalnya mau potong jalan, kita takut dia ada pendeta yang bantu kita menyeberang jalan. Kalau dia orang kafir, sedikit kebaikan di dalam hatinya itu Nur Muhammad. Sebelum dia lahir di muka bumi, dia adalah ruh yang sama dengan ruh semuanya, dekat dengan Allah. Cuma takdir Allah dia masuk ke tubuh yang kafir, lahir dari rahim yang kafir. Karena di antara nikmat kita tidak minta jadi Islam, alhamdulillah berikan Allah Islam. Tapi setiap kebaikan yang ada di hati kita, daya itu namanya, kebaikan itu namanya, atau apapun itu, walau kita masih dalam maksiat, walaupun itu ada pada orang kafir, selama itu kebaikan. Yang pertama disebut dengan hidayah. Muhammad diberikan kepada siapa? Kepada orang ini. Yahdillahi li nurihi man yasha. Allah beri petunjuk cahayanya Nur Muhammad itu kepada hamba yang dia kehendaki.
berusaha. Hakikat itu, cahaya itu rahasia Allah. Jadi seperti kita bawa bentor misalnya. Kadang kita bawa bentor satu hari belum tentu kita dapat uang. Kadang kita cuma di rumah, orang datang antar uang 100.000. Ini hidayah ini rahasia Allah. Yang hanya kita lakukan taat kepada Allah. Patuhi syariat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Itu kehendak Allah. Siapa yang dia kehendaki? Dan betul. Inti dari pembicaraan ini adalah guru. Saya ini hanya menjelaskan apa yang ada pada guru saya, tapi isinya ada pada guru. Jadi bagaimana agar cahaya itu bisa benar-benar masuk ke dalam hati kita, tidak diganggu dalam bangsa. Kita butuh orang yang punya barangnya. Beda mendapatkan ilmu, beda mengenal dan mendapatkan. Mengenal itu hanya tahu penjelasan, tapi kalau mendapatkan itu menemukan barangnya. Kalau ibarat sales, saya ini hanya menjual barang. Barangnya itu ada pada guru saya. Cahaya itu ada pada guru. Misalkan saya ingin merasakan bagaimana itu rasa gula. Kalau saya ingin merasakan bagaimana itu rasa gula, kalau saya datang ke penjual gula, kalau saya datang ke teman saya tanya kepada dia tentang bagaimana itu gula, dia hanya menceritakan dan itu manis. Seperti itu. Tapi saya hanya dapat gambaran. Untuk saya dapat gula, saya harus diantar kepada orang yang setiap hari kerja di pabrik gula. Kalau saya diantar kepada orang yang setiap hari kerja di pabrik gula, gula itu setiap hari dia bikin, dia buat. Jadi dia bisa meletakkan gula itu di dalam mulut saya, sehingga saya manis. Begitu juga guru yang kami. Cahaya ketenangan di batin kita itu awalnya dikenalkan dengan orang yang bisa menceritakan, tapi isinya itu ada pada cahaya itu ada pada dia dan bisa dia letakkan dalam hati. Belum kita dapat guru dan meminta pada Allah, semoga Allah tunjukkan kita pada guru yang benar-benar sifat kepada Allah. Cara beragama yang benar itu harus butuh Rasul. Sahabat itu beragamanya jadi baik karena ada Rasul. Rasul sudah tidak ada sekarang, yang kita butuh pewaris Rasul. Mari kita berdoa pada Allah meminta guru, kemudian kita banyak berselawat. Banyak berselawat. Kata para ulama tasawuf, siapa yang tidak ada guru, maka selawat adalah gurunya. Jika saya belum ada guru, saya juga begitu. Siapa yang tidak ada guru, dan maka hendaklah memperbanyak selawat. Maka selawat adalah gurunya. Selawat itu yang akan mengantarkan dia kepada guru yang kamil, guru yang sempurna. Nah, kalau sudah dapat guru, kita tinggal ikut tuntunan zikir. Kita tinggal ikut perintahnya. Kita tinggal bersuhbah dengannya, berteman dengannya.
Kalau gurunya itu jauh, kita itu dekat dengan khalifah. Kalau guru itu ibarat pembangkit listrik, maka khalifah-khalifahnya itu seperti gardu listrik. Dari situ kita mengambil energi, dari situ kita mengambil. Kita bersuhbah, berteman dengan mereka. Kita khidmat, kita patuh dengan mereka, kita layani mereka. Kata Nabi, siapa yang berteman dengan pemilik minyak wangi, maka dia akan mendapatkan minyak wangi, atau minimal dia akan mencium bau yang harum. Siapa yang berteman dengan pandai besi, maka dia akan mendapatkan panas, rasakan api, atau minimal pakaian dia akan bau asap. Maka carilah orang-orang yang wali-wali Allah, berkhidmat dengan mereka, layani mereka, patuhi mereka, suhbah, berteman dengan mereka. Seperti orang-orang tua dulu kita itu. Nenek saya itu, saya dengar cerita, beliau punya sepupu yang waktu itu mursyid. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, di Limbok itu dulu ada orang kadi namanya Kali Rais Ali. Kali Rais ini beliau mursyid, masih sepupu dengan nenek saya. Saya dengar cerita-cerita dari paman-paman saya. Nenek saya ini selalu nasihat, begitu kalau saya mati, kalau talqin, kalau bantu saya. Artinya orang-orang tua dulu itu sangat dekat dengan wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah dulu di Gorontalo banyak. Dan minta pada Allah untuk mereka agar cahaya itu benar-benar masuk. Agar cahaya itu benar masuk. Kasih contoh, seorang anak kalau orang tuanya keluar, kasih tinggal dia bangun tidur siang-siang. Walau di atas meja itu makanan lengkap, walau dalam kulkas itu isinya lengkap, walau mainannya ada. Kalau orang tuanya tidak ada, dia menangis, dia teriak, dia menjerit, dia cari-cari kemana dia punya papa, dia punya mama. Tapi begitu orang tuanya pulang, biar tidak ada makanan, biar tidak ada mainan, karena ada orang tuanya. Begitu hati yang jauh dengan Allah, biar ada uang, biar ada dunia, biar ada pangkat, biar ada semua. Kalau jauh dari Allah, risau itu hati, gelisah itu, berteriak itu hati. Dia seperti anak kecil yang rindu orang tua. Tapi kalau dia dekat dengan Allah, biar pangkat tidak ada, uang tidak ada, kalau dia susah, kalau dia sakit, dia tenang. Karena dia dekat. Itu kalau kita bertasawuf, kita mendapat cahaya